kalau memang itu adalah sunnah ya, kebersihan, bersih bebenah-benah itu kan semuanya sunnah. An-nadhafatu minal iman. Rasulullah suka bersih. Ya innallaha jamil yuhibbul jamal. Ya semuanya Allah tuh bagus, indah. Suka yang indah yang bersih. Ya, ingat tadi masalah bersih-bersih gitu, maksudnya sesuatu yang sunnah. Ya kayak kita tuh nyepelein, kadang kita tuh suka nyepelein hal yang sepele yang kadang ya niat doang gitu. Lain orang kalau pakai niat, kalau pakai rasa gitu ngerjainnya semuanya jadi beda. Saya ingat cerita teman saya, ya saya ngalamin waktu saya belajar di Darul Zahra, ya Tarim Mahmud. Di sana itu orangnya macam-macam bu, ya bukan hanya orang Indonesia doang, ada orang Malaysia, Singapura, bahkan Afrika, Kenya, Australia, Amerika, orang Abu Dhabi, banyak macam-macam. Ketika saya lagi di sana, kemudian setiap masuk musola kayak gini ya, masuk aja udah sholat jamaah apa segala macam, gini keluar segala macam. Cuman kita masuk jadi dari kamar gitu ya, kalau jalan ke sini kan kita pakai sendal ya bu, ceritanya ini musolanya. Kamarnya ngelewatin jalanan kayak gini pakai sendal, ya sendal rumahan apa sendal gitu ya. Buka sendal gitu aja masuk ke dalam musola. Setiap keluar dari musolanya, sendal sudah tertata dengan rapi banget. Sampai saya nyari sendal saya mana ya, tapi rapi. Tersusun dua pasang semuanya. Ya, ternyata ada satu anak yang sukanya ngerapiin sendal anak-anak yang lagi sholat. Ya, namanya Halimah. Ya, orang Somal Afrika. Ya, orang Somalia Afrika. Beliau sukanya gitu. Anak masih muda di bawah saya umurnya. Ya, ketika itu umurnya mungkin masih belasan tahun, 17 atau 16 tahun. Ya, si Halimah ini tugasnya gini. Terus kalau udah gitu, Halimah pengen gitu. Iya itu cari sendal. Kalau sana retep tuh katanya, ini udah rapiin semuanya sendal-sendal. Ya, masya Allah. Setiap kita masuk keluar rapi sendal. Ya, subhanallah. Ya, anak kita pulang ke sini, ya dengar kabar dia masih di sana. Terus ternyata dengan keistiqomahannya dia yang seperti itu merapiin sendal, terus dia cuma berharap ya Allah mudah-mudahan Sayyidah Fatimah ini mandang saya gitu ya, ngeliatin saya. Dan dari segi akademis ini anak kurang banget gitu ya, semua guru-guru tahulah gitu, ini hafalannya kurang banget, ini anak tugasnya emang sukanya bebenah ya. Kalau Babah datang, Babah Nur kalau datang ke Darul, dia gelarin karpet, nyapu-nyapu, siapin di bantal-bantal, dia begitu deh, hal-hal cuma sepele-sepele gitu dong, ambilin air segala macam, sendalnya orang-orang dia rapiin. Orang kan yang nggak repot sama sendal ya, dia nggak rapiin. Subhanallah, dengan kayak gitu dia dapat nadrahnya Sayyidah Fatimah. Ya, dilihat sama Sayyidah Fatimah, dipandangin sampai anak didatengin sama Sayyidah Fatimah. Ya, sampai orang satu dari Zahra udah tahu ya bahwa ya Allah masya Allah nih Halimah sama ya udah ketemu sama Sayyidah Fatimah. Ya, bahkan dengan nadrahnya itu dia jadi hafizah Quran. Masya Allah. Yang mana tadinya dia dari akademis tuh nggak banget gitu. Ya, hafalannya apa segala macam. Dia jadi yang hafal Al-Quran. Dia bisa ngafalin Al-Quran 30 juz. Kita sampai heran, Halimah udah hafal 30 juz Al-Quran. Gak gampang bu ngafalin Quran 30 juz. Kita yasin aja kadang kalau nggak bareng-bareng lupa. Benar apa enggak? Benar. Hafal juz 30 juz ama-ama tasawuf, kalau anak ngulang-ngulang kita nggak tahu, nggak ikutan hafal. Ya, nggak akan hafal kita gitu. Maksudnya ya Allah gitu. Tapi orang yang hafal 30 juz tuh masya Allah. Kok ini Halimah bisa ngafal? Ya, ternyata dia dapat nadrahnya, dapat barokahnya dari hal-hal yang sepele. Ya, maka jangan suka menyepelekan ya ibadah yang kecil-kecil ya, atau apapun itu sekedar ada ranting itu loh pahala loh, ada hadisnya ya. Mindahin kamu lagi naik motor atau lagi jalan kaki, tiba-tiba ada ranting pohon, sekedar mindahin ada ya, mindahin buat yang jadi orang jadi sakit, maksudnya jadi terganggu, jadi terhalang, kita pindahin, kita dapat pahala begitu doang ya Allah ya. Nah ini jadi insya Allah mudah-mudahan ya kita bisa ngamalin nih hal-hal yang sunnah-sunnah ya, yang kecil-kecil, tapi jadi Allah tuh ngelihatnya nggak ngelihat ibadahnya kecil ya, tapi Allah lihat hatinya dia, seberapa takdirnya, seberapa dia memuliakan syariat ini ya. Bahkan ada ceritanya orang yang
cuma sekedar lihat nama Allah, ada jatuh di bawah, mungkin ibu udah pernah dengar ceritanya. Ya, ada nama Allah jatuh, kemudian diangkat, dia bersihin. Ya, ada sekertas gitu doang nama Allah, dia bersihin nama Allah, dia kasih minyak wangi, dia bingung nih menaruh nama Allah di mana, ditaruh di atas lemari. Subhanallah, malam itu Allah naikin derajatnya dia, jadi orang yang terkasih. Ya, wali min auliyaillah. Perkara ngangkat kertas yang ada nama Allah. Jangan menyepelekan apapun ibadah, apapun itu. Ya, jadi bisa jadi yang kecil itu Allah pandang, dan bisa jadi ibadah kita yang gede nggak ada gunanya kalau kita pakai riya, pakai sombong. Ya, biar orang tahu gue lagi puasa. Ya, nggak usah kasih air, nggak usah kasih ini. Kenapa puasa? Iyalah, dia nggak puasa. Senin Kemis nih gitu. Ya, kalau ada riyanya, sedekah misalkan nih dibeberin 100.000, nih biar orang lihat, nggak ada pahala, nggak ada sesuatu di mata Allah. Bangun masjid, ya biar dikata saya adalah orang yang dermawan dan lain-lain. Ya ini masih sia-sia. Ya uang keluar banyak tapi nggak dipandang Allah, nggak dilihat Allah. Orang karena manusia, bukan karena Allah. Ya, nah, maka jangan remehkan ibadah yang kecil. Ya, mau kecil mau besar semua dilihat sama Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang khair wa dzarrah lagi sekecil dari dzarrah tuh udah kayak debu ya, maksudnya kecil banget gitu ya. Itu dilihat sama Allah. Ya syar juga gitu, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarr. Ya, dar kecil syar tapi kejelekan itu juga dipandang sama Allah, dilihat sama Allah. Jadi jangan meremehkan, mau pahala, mau dosa. Dosa kecil juga jangan di ya nggak apa-apa, tadi gue bohong dikit mah. Yang kayak kemarin saya bilang ya OTW padahal enggak, itu kan bohong. Ini apa-apa deh bohong dikit mau saja. Kayak gitu ya. Itu jadi terbiasa. Ya, bisa jadi yang kecil jadi tempat berkahnya Allah, bisa jadi pahala kecil tempat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, yaqulullah tabaraka wa ta'ala, man taqarraba ilayya taqarrabtu bimithli ada'i ma aftaratu alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa lisanahu alladhi yantiqu bihi wa yadahu allati yabtashu biha wa rijluhu allati yamshi biha. Allah SWT telah berfirman dalam hadis qudsi, orang-orang yang berusaha mendekat kepadaku itu tidaklah dapat berhasil kecuali dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti yang telah aku wajibkan. Ya, pengen dekat sama Allah, kerjain yang wajib. Kemudian seorang hamba terus dekat sama Allah, ya dengan menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang sunnah sesudah menjalankan yang wajib, pasti aku akan cinta. Ya, cinta Allah sama kita. Kenapa? Karena ngerjain sunnah. Yang kita kerjain adalah sunnah kekasihnya Allah, sunnahnya Nabi Muhammad. Makanya Allah jadi cinta. Makanya kan di ayat itu bilang, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu pengen dapat cinta Allah, ikuti Nabi Muhammad kan gitu ya. Lanjut, apabila aku telah mencintai salah seorang hambaku, maka aku menjadi pendengar, penglihatannya, ucapannya, tangannya yang dibuat menyentuh, dan juga kakinya yang dipakai untuk berjalan. Maksudnya apa? Kalau Allah udah cinta sama seorang hamba, matanya udah kayak matanya Allah, kupingnya, mulutnya. Maksudnya apa? Allah yang set, Allah yang atur. Makanya tidak mungkin memandang sesuatu yang haram. Ya, Allah yang gerakin matanya. Ya, apa yang nggak mungkin bagi Allah? Ini kan gitu. Ini hamba dicintain sama Allah. Allah yang gerakin seluruh badannya dia, isinya semuanya adalah taat. Ya, matanya dikasih suatu mandang yang baik, kupingnya didengerin ya baik-baik, mulutnya nggak ngomong illal hikmah, illa sesuatu nasihat, amar ma'ruf nahi munkar. Ya, tangannya digunakan kecuali yang baik, kakinya berjalan ke tempat yang baik, nggak mungkin ke tempat yang sia-sia. Itu kalau Allah udah cinta sama seorang hamba. Ya, berapa banyak hamba di muka bumi ini, ya, para orang-orang soleh, ya, wali min auliyaillah, ya, yang mana udah matanya Allah set,
nggak ada yang lihat yang haram-haram. Mereka melihat yang haram, langsung nunduk. Kalau kita gimana? Lihat yang ganteng gimana? Ya, bahkan ya, kalau kita tuh gini, ngelihat yang ganteng nih Bu, ada kelewatan, oh gini loh. Balik lagi dulu. Ini ganteng banget, balik lagi. Padahal kata Imam Ali, ya sekali itu rezeki. Dua kali? Bisa. Enggak, udah nggak bisa. Ya. Jadi kalau sekali jadi berkali-kali enggak lah. Ya, sekali aja. Karena kenapa ya udah. Oh subhanallah, makhluknya Allah tuh ternyata Allah ciptakan manusia tuh cantik. Ada yang ganteng. Ya. Jangan orang ganteng juga kita bilang jelek, dosa kita bohong. Emang orang ganteng? Iya kan? Ya, bilang iya, insya Allah ganteng, cakepnya nih orang. Ya, saya bilang kemarin 3 hal yang boleh berbohong demi kebaikan. 1, kalau orang berantem, kita bayarin. Bu Sinta, ya, itu, ya, datanglah. Siapa Bu Santi? Ya, Bu Santi bilang Bu Sinta dapat salam dari Bu Mulyani. Padahal Bu Mulyani yang ngirim salam. Dapat salam dari Bu Mulyani, katanya kamu tuh. Oh masa bohong lah Bu Sinta ya? Iya, dia nanti mau ketemu katanya. Oh gitu dia dah. Ketemu lagi Bu Mulyani dari salam dari Bu Sinta nggak ngapa-ngapain. Buat ngebaikin orang boleh bohong. Boleh kalau untuk ngebaikin orang. Ya. Yang kedua adalah untuk berperang. Berperang. Ya kayak misalkan enggak musuh gini kita pasang strategi. Ya Rasulullah bilang boleh. Yang ketiga itu tadi. Ya. Rayuan atau gombalan dari suami sama istri ke suami itu boleh, bahkan dapat pahala. Kamu itu bagaikan bidadari padahal bagaikan bulan, bagaikan pangeran yang berkuda dan segala macam. Padahal enggak, tapi boleh dan berpahala. Ada maunya kali. Ya, nah kayak gitu. Sisanya nggak boleh. Ya, kecuali kalau kayak kemarin tuh ditanyain anak saya yang kebutuhan khusus, ya, terus saya kasih semangat, gurunya bilang nggak sesuai, tapi saya ngomong, enggak, kamu tuh anak pintar, kamu tuh bisa begini, nggak apa-apa, ya, untuk memberikan semangat, walaupun gurunya ngomong nggak sesuai, anak ini kurang, anak ini begini, gitu, itu nggak apa-apa, ya, untuk motivasi. Jadi gitu, ya, nggak apa-apa, walaupun jadi kalau kita ngomong ganteng tapi masih gantengan ayah kok, gitu ya, atau gantengan kamu kok saya, hah? Tapi bohong gitu gimana? Iya, udah mau dapat pahala. Ada bohong. Jadi jangan niat banget. Tapi bohong dia jangan pahala. Oh, tinggi dilempar gitu ya jatuh. Gitu ya, paham ya? Oke, tadi gue mau nanya apa? Kalau apa? Bohong. Iya nggak apa-apa, kalau buat suami nggak apa-apa. Ya, dijawab ya. Oke. Paham ya, jelas ya. Jadi kalau orang itu udah cinta sama Allah, maka semuanya jadi Allah yang gerakin. Mulutnya nggak akan ngomong jahat sama orang tuh, nggak akan ngomongin orang tuh, nggak mungkin. Berucap buat ngomongin orang tuh nggak ada. Orang-orang soleh ada yang ngomongin orang. Isinya zikir, isinya sholawat, isinya ngomong baik. Kalau nggak ngomong pikiran tasbih. Ya, bahkan saya sampai yaitu kalau orang-orang udah tinggi gitu ya, masya Allah ya, udah ada nafasnya tuh ya, sama nafasnya udah diingin gitu ya, bahkan dia udah naik tingkatan sampai seperti guru saya ya, Bu Baba Nur, saya merhatiin beliau, kadang kalau lagi beliau ceramah, beliau lagi ngasih nasihat kepada orang, itu tasbih bisa jalan Bu. Ya, saya tuh lagi kita kalau ngomong kan ya udah ngomong ya, tasbih stop gitu ya, nggak bisa pikiran. Tapi beliau tuh subhanallah, ya mungkin dalam hati cuma kan, coba deh ibu ngomong, ya ibu ngomong hati subhanallah bisa nggak? Susah, ya. Nah itu, ya saya lagi nggak sinkron, tapi orang-orang yang sudah, ya masya Allah, ya, bahkan di dalam darahnya, gitu ya, ada Habib Abdullah bin Tahir, gitu ya, yang masya Allah beliau selalu membaca la ilaha illallah 12.000 kali setiap hari. Ketika beliau ke dokter atau apa, dia terbelah ininya, di darahnya tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, orang yang selalu melazimkan kalimat la ilaha. Itu nggak ada yang mustahil, di muka bumi banyak orang-orang yang seperti itu, saking
Ya, jadi orang-orang yang udah dicintai sama Allah, mereka mulutnya tuh nggak akan kesebut ngomongin orang, emang gitu ya, diam ntar ada orang ngomongin memang gitu ya, atau nggak ngomong aja deh, kita dengerin aja, kuping kita panjang ya, ternyata dia begini masih aja gitu ya, masih, nah belum, kita disuruh mujahadah, kita usaha ya. Jadi orang-orang yang menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai jadi orang-orang yang benar-benar dicinta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dicinta Allah, sampai mata kita jadikan mata yang Allah yang atur lihatnya, telinganya, jadi Allah yang atur telinganya dengar yang baik, mulutnya kita nggak ngomong kecuali kebaikan, tangannya kita nggak melakukan sesuatu kecuali yang baik, kaki jiwa kita ya nggak melakukan melangkah ke tempat sesuatu kecuali tempat yang baik. Mudah-mudahan semuanya Allah cinta kepada kita dan semua Allah yang atur dalam hidupnya kita. Lanjut, wahai orang-orang yang menuntut ilmu, engkau tidak akan dapat melaksanakan perintahnya Allah kecuali dengan menyadarkan hati. Ya, Imam Ghazali udah bilang, ya, engkau tidak akan dapat melaksanakan perintah Allah, tidak akan, kecuali dengan menyadarkan hati dan seluruh anggota tubuh di setiap saat, mulai pagi sampai sore, sampai malam, agar senantiasa bersama dengan Allah. Nyadarin diri kita, ingat kamu hidup di dunia buat ibadah sama Allah, ya. Jadi kamu di dunia ini jangan banyak sia-sianya. Makanya Imam Ghazali ngasih ngasih ini kitab ya, dikasih tahu dari pagi sampai malam nih ngapain aja. Ya, dari pagi bangun tidur hari ini kalau bisa ngapain aja. Ya, nanti akan disebutin di kitab ini. Ya, jadi hidup kita ini nggak banyak sia-sianya. Ya, hidup kita nggak banyak HP-nya. HP-nya kalau banyak manfaatnya sih nggak apa-apa, banyak nggak manfaatnya banyak duit. Kalau memang mau ikut dilihat bermanfaat nggak apa-apa ya. Kalau memang yang seperti itu dia bermanfaat ya nggak apa-apa ya. Atau masalah ngaji gitu ya, ada kajian tolong dilihat ustadznya siapa yang ngomong, gurunya siapa, jangan sampai salah guru. Mohon maaf, sekarang zaman udah banyak aliran macam-macam ya. Jangan perkara di TikTok sekarang udah banyak ulama yang udah disebut kemarin ya, ulama yang ngerasa dirinya udah belajar padahal baru tahu apaan alif bata, terus kayak dia ngajar gitu ya, padahal yang diajarin kadang sesuatu yang melenceng daripada syariat. Itu hati-hati ya, kalau orang nggak tahu dengerin orang yang begitu akhirnya begini ya gitu ya, harus hati-hati. Tapi kalau sekedar ngaji, belajar tajwid, kalau memang benar nggak apa-apa juga ya. Yang penting kita mau ikut ngaji, ya udah, orang mau ngomong apa biarin aja. Saya selalu ngomong ridhonya orang gak akan pernah nyampe didapat. Kita benar diomongin orang, apalagi gak benar, apalagi salah. Ngaji bener, ngaji mulu aja kalian diomongin menjadi ustazah. Ngaji mulu ya, yang ada aja belum dipakai segala macam. Kita kan terus pengen memperbaiki diri ya, nggak usah repot dengerin omongan orang ya. Orang tadi sering ngomongin yang diomongin orang mulu. Saya bilang kemarin, benda mati aja diomongin ya. Polisi tidur, banyak bener polisi tidur ya. Benda mati kita omongin, kita hujat ya. Lampu merah lama banget baru nyala, udah merah lagi, kita omongin, marah-marah. Perkara itu adalah benda mati, mati orang hidup ya. Kemudian ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha mengetahui hatimu, mengawasi zahir batinmu ya, mengetahui gerak langkahmu baik ketika bersama orang banyak maupun ketika sendirian. Allah tahu ya, kita rame-rame, alimnya rapi, nggak ngomong, nggak segala macam, giliran di rumah, giliran di kamar, Allah yang Maha tahu ya. Allah yang tahu. Kalau kita dibuka aib kita, malu gak? Bukan lagi malunya ya. Ketika sendiri, apa yang kita lihat, apa yang kita lakukan di kamar, apa yang kalau di sini mah ketutupan semua, rapi ya, orang nggak ada yang tahu, tapi kita semuanya rapi, ini begitu. Tapi Allah Maha tahu ya, maka jangan tutupin sesuatu, Allah tahu ya. Pendek kata, dalam keadaan apapun engkau selalu
diawasi Allah. Semua yang ada di langit dan di bumi, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, itu tidak bisa lepas dari perintah Allah. Allah berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Ada makanya saya bilang, ada orang senyum, apa kabar, dalam hatinya dia ya. Cuman hati senyum, muka senyum, tapi hati enggak. Kan ada yang matanya berbinar senyum padahal dalam hatinya. Nah, ini yang maksud Allah. Ya, Allah tahu mau pandangannya dia gimana, atau dia pandangan berkhianat atau gimana, Allah Maha tahu. Bayangin kalau kita di rumah kita, di kamar bahkan ada CCTV, yang CCTV-nya ini selalu diawasi sama orang yang kita takutin atau kita sayangin, apa yang kita lakukan? Buat baik. Nggak akan macam-macam. Gue mungkin dari kita lihat ya gue CCTV, ya, tapi ngeliatin gue lagi. Dan kita tahu bahwa orang itu mantau CCTV terus, ya, itu CCTV depan matanya terus, ya, nggak kelewatan. Kita jadi gimana? Takut mau ngapa-ngapain. Hati-hati. Ya kan gitu. Aduh, ntar kelihatan. Ya, ntar saya begini kelihatan lagi. Yang aneh-aneh begini udah, yang benar-benar aja deh. Gitu. Ya, begitu juga Allah. Sebenarnya Allah mandang kita mulu, ngeliatin mulu. Makanya kadang kita kurang rasa ihsannya kita, muraqabahnya kita tuh kurang. Ya, ihsan itu apa? Saya bilang rukun agama itu ada 3. Ada rukun iman, ada rukun Islam, ada ihsan. Ihsan itu apa? Anta'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ya, kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Tapi kalau kamu nggak bisa melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat kita. Allah melihat kita. Berasa kita selalu dipandang, diawasi, dilihat di CCTV nama Allah. Ya, cuma kadang kita kalah sama hawa nafsu, kalah sama setan, kalah sama teman-teman yang nggak benar, kehilang tuh CCTV-nya. Ya, padahal kita ada Allah. Ya, Allah, kita mau ngomongin orang ada Allah, kita bohong ada Allah, kita begini ada Allah. Dan Allah berfirman, fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Sesungguhnya Allah mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Ya, mau kita baru lintasan hati. Tahu nggak lintasan hati? Kalau niat kan nggak ada di hati. Ya, ini lintasan doang. Ya, terbesit gitu ya. Lagi ngomong kalau niat, entar saya kayaknya pengen buka puasa kali ya, atau pengen apa? Terus lintasan lagi, begini deh, atau ngelakuin ini deh. Itu ada apa namanya? Atau lintasan hati yang nggak bagus gitu. Tuh ada duit 100 gitu, ngambil ya lintasan hati. Ya ambil aja ambil. Ya kayak gitu aja Allah tahu. Padahal nggak ada yang tahu, hanya diri kita. Itu pun hanya sekedar lintasan hati yang tadinya nggak ada niatan, cuma karena terlintas. Allah Maha Tahu. Ya, dengan demikian maka engkau harus bisa menjaga tingkah laku zahir batin, secara luar, secara dalam di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merendahkan diri di hadapannya seperti layaknya seorang hamba yang hina, banyak melakukan kesalahan di hadapan raja yang gagah perkasa. Ya, makanya Rasulullah nggak salah taubat sehari 70 kali, 100 kali. Ya Allah, saya mah hamba. Duduknya Rasulullah udah kayak seorang hamba, seorang budak di hadapan raja yang gagah perkasa. Ya, itu Rasulullah yang maksum, yang nggak ada salahnya. Gimana kita? Ya, terus mau sombong. Ya, kita di sini harus menjaga tingkah laku, bahkan merendahkan diri di mata Allah. Mau sombong apa yang mau disombongin? Kayaknya kamu, hartanya kamu dari Allah, ya nggak? Kita punya mobil, punya rumah, 5 mobil, 10, 20 kontrakan, 100, semua siapa yang ngasih? Allah. Terus kita mau sombong gitu? Ya, sekejapan mata Allah ambil, kasih kebakaran, rata semuanya habis kontrakannya. Ya, mau mobil di apalah segala macam lah, ya, dikasih meledak lah, apa aja mungkin bagi Allah. Kalau
sombong mah. Ya Allah, langit bumi nih punya Allah. Ya, baru punya begitu aja udah sombong. Ya, makanya kita tuh harus merendah. Ya, jadi orang jangan sombong. Ya, kita juga semua nikmat yang Allah berikan dari Allah. Sempurna badan kita ini juga dari Allah. Melihat orang yang gak sempurna jangan sombong. Jangan berkata bahkan di depan dia, ih kesian deh lu gitu. Ya, matanya nggak sempurna apa segala macam, nggak gitu caranya. Ya, itu pun kita mau ngomong alhamdulillah ada untuk diri kita sempurna aja ada adabnya, nggak di depan orang yang begitu. Ya, masa ngomong di depan orang yang kurang alhamdulillah, gue sehat afiat, nggak gitu. Ngomongnya dalam hati, bersyukur, biar nggak nyakitin hati orang. Ya, semua Allah Rasulullah ajarin adab-adabnya. Ya, nah seperti layaknya seorang hamba yang hina. Berusahalah engkau sekuat tenaga menjaga diri, ya sehingga Allah tidak melihatmu menjalankan perbuatan yang Dia larang. Dan usahakan pula engkau dapat menjalani apa yang Dia kehendaki. Ya, berusaha dari diri kita menjaga diri dari apa yang dilarang oleh Allah. Nah itu kemarin saya bilang, kalau kita bohong, kita ngomongin orang, buru-buru istighfar. Astagfirullah, tapi gue ngomongin dia ya. Astagfirullah, istighfar. Ya, bohong lagi, istighfar. Jangan, nggak apa-apa dia Ustazah bohong dikit. Nggak apa-apa dia ngomongin dia, orang dia dengar begini. Jangan, istighfar. Ya, karena Allah melihat kita. Dan usahakan Allah melihat kita dalam keadaan yang Dia kehendaki kayak gini majlis ya. Ya Allah, pandang kita ya Allah. Ya Allah, lihat kita ya Allah, lagi sama-sama zikir, lagi sama-sama belajar. Ya Allah, kumpulin kita bareng ya Allah di surga. Kayak gini. Ya. Engkau tentu tidak akan dapat berbuat yang demikian itu kecuali jika engkau mau membagi waktumu dan engkau susun bacaan-bacaan mulai dari pagi hingga sore. Oleh karena itu perhatikan perintah-perintahnya Allah, baik yang sunnah yang ditetapkan untukmu mulai dari bangun tidur sampai engkau akan tidur lagi. Jadi di sini dikasih tahu nanti, ya adab-adabnya. Kita suruh ngatur waktu dari pagi, dari bangun tidur sampai tidur lagi itu apa aja sih yang sesuai dengan ridhonya Allah, ya, yang sesuai dengan kemauannya Allah. Ya, nggak asal mau kita. Ya, iya tapi Ustazah saya kerja, saya dagang, saya kantor, saya begini, saya begitu. Ya udah nanti disesuaikan. Ya, tapi isinya semuanya adalah ibadah di mata Allah SWT. Usahakan hidup kita nggak ada sia-sia. Ya, itu nanti akan jadi penyesalan. Yuk, ya, hidup banyak banget sia-sianya. Melihat HP aja, berjam-jam. Padahal ya di dalam kitab ini ya nanti akan menyebutkan bahwa orang yang kalau punya umur seperti saya waktu itu bilang, orang yang kalau umurnya 60 tahun aja, kalau dia tidur, umur umatnya Rasulullah, kata Rasulullah mabena sitina sabain, antara 60 sampai 70. Kalau umur umatnya Nabi atau umurnya seseorang ceritanya sampai batas 60 tahun, kemudian seseorang ini tidur sehari 8 jam. Ya, sehari 8 jam, dari jam 9 sampai jam 5, benar nggak? Dari jam 9 malam sampai jam 5 pagi, tidurnya 8 jam. Itu kalau dikalkulasikan, dia sudah menyia-nyiakan waktu untuk tidur selama 20 tahun. Kalau umurnya dia 60 tahun, kalau tidurnya sehari 8 jam. Waktu untuk tidur sudah dia habiskan semua totalnya 20 tahun. Itu kalau tidurnya 8 jam. Sekarang kalau yang tidurnya jam 9 bangunnya jam 10, itu tambah berapa jam? Belum tambah siang bobo cantik, tambah berapa jam lagi? Ya, jadi buat tidur aja udah habis berapa tahun, berapa puluh tahun. Sisanya misalnya kalau 8 jam 60 tahun, 40 tahun. 40 tahun belum dari masa kita kecil sampai balik 15 tahun. 40 kurang 15 berapa? 35.
25. Bayangin 25 tahun bisa 15 nggak kehitung ya, orang masih kecil, nggak kehitung pahala dosa gitu maksudnya, kan belum balik ya, kecuali kalau dia udah kayak umur 9 tahun. Ini kalau kita hitung 15 tahun bisa 25. Apa kita isi dengan ibadah terus apa enggak? Belum main HP berapa jam, belum ngomongin orang berapa jam, belum ini ya Allah. Nah ini habis umur kita udah sia-sia aja ya. Maka dari sekarang yuk sama-sama ya, perbaiki diri kita ya, perbaiki diri kita menjadi lebih baik lagi, punya waktu yang lebih berkualitas ya untuk Allah ya, untuk ibadah. Sama suami ibadah nggak? Ibadah. Ngurus anak ibadah nggak? Ibadah. Bakti sama orang tua ibadah. Niatin ya, semuanya jadi ibadah. Jenguk orang sakit ibadah, silaturahmi ibadah, semuanya jadi ibadah biar dapat pahala. Suruh nyuci piring di rumah ibadah, ngepel, nyapu, niatin, sikat kamar mandi, niatin, dijadiin ibadah semuanya ya. Allah, ini kamar mandi kotor banget, WC-nya mana begini banget, panci belakangnya mana hitam-hitam. Ya Allah, kayak saya bersihin, ya Allah bersihin hati saya, itu juga hitam-hitam sampai bodotan gitu ya, sampai lihat desek gitu ya. Hati saya ya Allah banyak hitam-hitamnya juga nih. Benar ya, lagi ceritanya. Marah-marah aja balik dia, jadinya serahinnya ke Allah gitu. Yang suami belum begini. Nah, yang ini menjadi biasa. Dari ini kalau ya Allah, tolong ya Allah, saya lagi banyak masalah. Bersihin hati saya, lancarin urusan saya, lapangin hati saya. Bersihin hati, sambil begitu ngedumelnya baik. Ya, ganti ngedumel yang nggak baik jadi ngedumel yang baik. Gitu ya. Ya Allah, saya perkara dunia aja begini sampai sumpah, bukan main sampai marah-marah. Apalagi ya. Jadi ya Allah tolong, nah gitu. Ya taruh deh, yang bantu tuh. Ya Allah kesini hamba, lihat malaikat ini sampai begitu banget, nyuci kompor kayak nyuci panci. Coba malaikat coba hapusin ini dosanya dia atau gimana gitu. Ntar Allah yang ngasih. Anak ya Allah, anakku susah banget dibilangin kalau ibunya ya. Curhat ceritanya ya. Anakku susah banget ya Allah dibilangin. Ya Allah jadi lagi gaya solehah gitu. Tambahin doa yang baik. Jangan anakku susah banget dibilangin emang belangsak, emangnya anak begini. Jangan ya. Tapi ganti, ya Allah anak saya lagi susah banget ya Allah. Mudah-mudahan dengan saya bersihin ya Allah, bersihin ke hatinya dia, lembut, solehah. Banyak loncat. Begitu. Paham nggak Bu? Jadi baik. Tumpah apa segala macam baru dipel, baru disapu. Ya. Berantakan lagi tumpah cat air, cat segala. Allahu Akbar. Mau nangis. Ya. Jadi doain aja kita anaknya. Oh, anak soleh banget. Solehan banget. Masuk surga mudah-mudahan. Segala macam. Ya. Marah tapi doa baik. Oh, benar-benar hati lo lempeng, hati lo bersih ya, gitu ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan nanti pertemuan yang akan datang kita akan membahas mulai dari tata cara bangun dari tidur sampai nanti akan dibahas sama Imam Ghazali ya, apa aja nih niat-niatnya, adab-adabnya seperti apa gitu ya, masuk kamar mandi ya, tata cara berwudu, ini diajarin ya. Mudah-mudahan ilmunya kita bisa dibarengi dengan amal ya. Kita sama-sama niat nih ya, niat mengamalkan ilmu yang udah kita dengar, kita amalin ya, biar ilmu kita jadi hujatan lana dan hujatan alaina. Oke, wallahu a'lam.